Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan saya Bila dan selamat datang di podcast An-Nawa. Ruang kecil untuk menumbuhkan makna dari setiap cerita. Di momen Hari Pendidikan ini, kita kedatangan tamu spesial nih. Pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka untuk itu, bolehkah Bapak perkenalkan diri supaya teman-teman podcast An-Nawa semakin tertarik apa yang akan dibicarakan pada hari ini. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman podcast An-Nawa. Alhamdulillah pada kesempatan ini saya bisa bersilaturahim di ruangan yang keren. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Pak Agus Nurdin, pengawas SMP Kabupaten Kudus. Sehari-hari saya berdinas di Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kudus. Tugas saya adalah mendampingi sekolah binaan untuk terus memberikan layanan terbaik di bidang pendidikan, sehingga sesuai dengan program prioritas Kemendikbudrismen pendidikan untuk semua. Sekilas dari perkenalan saya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Oke, mari kita mulai pertanyaannya ya Pak. Pertanyaan yang pertama, dulu waktu Bapak masih SMP, Bapak itu tipe siswa yang seperti apa sih? Wah, ini mengajak saya kembali ke masa yang lalu. Baik, pada saat SMP dulu, kebetulan saya dianugerahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keberuntungan. Nah, ini mungkin yang bisa dijadikan contoh begitu ya. Jadi selama saya dulu SMP, saya selalu ranking 1. Sehingga pada saat ujian nasional itu pertama kali dilakukan, saat itu saya posisi di kelas 3. Alhamdulillah nilai saya lumayan lah saat itu. Saya bisa diterima di SMA 1, di kelas 11, yang seingat saya dulu isinya adalah 40 anak-anak yang nilai Ekanas murninya itu tertinggi se-Kabupaten Kudus. Nilai matematikanya 100, bahasa Inggrisnya 100. Itu sebuah momen yang sangat menginspirasi sebenarnya, karena saya berangkat dari sekolah yang seperti sekolah kamu. Saya alumni SMP Pemda Kaliwungu, jadi sama-sama swasta. Dan sekolah kamu lebih keren daripada sekolah saya sebenarnya. Jadi harusnya prestasi murid-murid SMP NU Putri Nawaktika itu hanya lebih hebat dari saya. Dari sekolah swasta di pinggiran, dan alhamdulillah kembali lagi saya diberi anugerah keberuntungan bisa bersekolah bersama-sama dengan anak-anak hebat di Kabupaten Kudus, di SMA 1 Kudus. Itu yang paling saya kenal. Baik. Boleh saya ceritakan juga begini, pada saat saya SMP dulu, dari kelas 1 sampai kelas 3, itu saya nggak bayar uang sekolah. Iya, karena saya dapat beasiswa sampai lulus itu. Iya, itu hal spesial yang mungkin terkenang selama hidup saya. Sekolah saya nggak bayar gratis. Sini nanti yang belakang dia gitu ya, ngomong. Ya lanjut. Oke, lanjut. Jadi kalau dulu itu bayar uang sekolah itu berapa ya Pak? Kalau saya tidak salah ingat gitu ya, per bulan itu 7.500 rupiah. Jadi saat itu
dapat beasiswa selama 1 semester 6 bulan, itu uangnya cukup untuk membeli sepeda. Saat itu ya, saat itu. Tidak tahu kalau di kurs sekarang kira-kira beasiswanya berapa. Ya intinya pokoknya beasiswa 1 semester itu uangnya bisa saya gunakan membeli sepeda. Emangnya kalau dulu itu sepeda harganya berapa, Pak? Aku yang ngerti ya. 7,5 kali 6 ya berarti ya? Berarti 45. Benar? 15.000 kali 3 kan? Iya. Berarti sekitar 40 ribuan ya. Kalau zaman sekarang mah segitu nggak dapet apa-apa ya, Pak. Zaman sekarang itu apa-apa serba mahal gitu. Berapa ya? 40 ribuan cuma bisa dapet apa ya? Seblak, terus sama es, sama jajan-jajan di menara itu habis biasanya segituan lah. Iya, saya ingat itu karena uang beasiswa yang pertama itu dibelikan oleh ayah saya sebuah sepeda yang bisa saya gunakan untuk bersekolah. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Kalau Bapak punya pintu kemana saja ke masa lalu, momen apa di sekolah yang paling pengen Bapak ulangin lagi? Saat SMP ini. Ya. Oke. Kalau mengulang kembali ke masa-masa indah di SMP, yang tidak terlupakan itu adalah saya memiliki banyak kawan yang sangat menginspirasi gitu ya. Jadi berasal dari berbagai kalangan, ya ada yang pinter gitu ya, ada yang sedengan, ada yang agak nakal. Tapi membuat hari-hari kami selama bersekolah ini menjadi berwarna. Jadi nuansa bersekolah saat itu sangat berbeda dengan saat ini. Dulu anak laki-laki, perempuan belajar bersama, bermain bersama itu mereka itu kami ini masih lugu, jadi tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan gitu ya. Sosial media tidak ada, TV hanya 1 channel gitu. Jadi kalau kami ngumpul itu cenderung belajar bersama, latihan mengerjakan soal bersama, gitu, saling menginspirasi gitu. Itulah hiburan kami anak-anak zaman dulu. Isinya hanya bagaimana manut patuh dengan orang tua dan guru agar memperoleh prestasi belajar yang terbaik. Itu yang saya ingat terus saya lakukan selama saya di SMP. Jadi kalau zaman dulu kan kalau perempuan sama laki-laki itu kalau main bareng tuh jadi santai gitu, nggak gimana ya. Kalau zaman sekarang kan biasanya, ya kalau zaman sekarang kan biasanya kayak deket dikit langsung suka, terus nanti gini gitu, kayak ya anak-anak zaman sekarang kan banyak banget gitu kan yang pacaran terus segala macem, terus akhirnya gini gitu. Iya, kalau zaman dulu tuh hal-hal seperti itu mungkin langka terjadi. Jadi kalau kami berkumpul itu paling-paling ya misalkan rujakan bersama sambil belajar gitu saja, nggak ada yang aneh-aneh. Dan saat saya lulus SMP dulu kan hasil ujian nasional itu menjadi penentu kelulusan gitu ya. Jadi kalau hasil ujian nasionalnya tidak memenuhi standar, langsung tidak lulus. Pada saat ujian nasional yang pertama itu yang tidak lulus di sekolah saya itu sekitar separuh dari peserta. Jadi kalau dulu ada 3 kelas, berarti yang tidak lulus itu 1,5 kelas. Dan saat itu biasa-biasa saja karena memang aturannya adalah pakai standar nilai ujian nasional. Jadi kalau yang nggak lulus itu tinggal kelas lagi gitu, Pak? Iya, mengulang di tahun berikutnya. Ramai-ramai saat itu. Jadi pertanyaan berikutnya,
Menurut Bapak, apa satu hal yang paling sulit jadi siswa SMP zaman sekarang yang mungkin dulu belum pernah Bapak alami? Melihat situasi yang sekarang, murid-murid sekarang ini mereka berada di dua dunia, gitu ya. Beda dengan saya dulu waktu SMP, dunia saya cuma satu, yaitu itu aja, gitu ya. Tapi kalau murid-murid sekarang, mereka ada di dunia nyata dan di dunia maya. Nah, ini yang biasanya sulit terkontrol adalah yang dunia kedua ini. Nah, ini bisa menjadi ajang apa saja. Jadi kalau kita tidak memiliki kecerdasan dalam bermedia sosial, ini menjadi celah yang rawan, gitu ya, untuk murid-murid sekarang. Oleh karena itu, izinkan saya mungkin bisa berpesan kepada anak-anak saya, murid-murid yang sekarang, dua huruf saja. Yang pertama adalah A. Dan huruf yang kedua nanti adalah I. Kamu tahu AI kan? AI? Oh. Artificial Intelligence. Nah, tapi kali ini saya tidak mau ngomong itu. A-nya adalah adaptif. Sebagai murid di zaman yang sekarang, saya berharap kalian dapat melakukan adaptasi dengan maksimal apapun situasinya. Baik itu membuat hati kamu happy maupun membuat hati kamu resah. Karena situasi sekarang ini banyak kejutan yang rasa-rasanya nggak mungkin terjadi, bisa saja terjadi, gitu ya. Jadi kalian harus adaptif dan bijaksana dalam menggunakan media sosial. Kalau di dunia nyata, berada di rumah dan berada di sekolah, saya yakin orang tua kalian dan bapak ibu guru di sekolah selalu mengawal dan menguatkan kalian untuk terus belajar, melakukan yang terbaik demi cita-cita kalian. Dan yang kedua adalah huruf I. I-nya adalah inovatif. Sebagai murid, saya berharap kalian terus berinovasi dalam belajar. Langkah yang mungkin bisa dilakukan pertama kali adalah belajarlah tentang diri kalian sendiri. Kalian tidak usah repot-repot menjadi orang lain. Ya. Selami apa yang ada di dalam diri kalian, apa yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan nanti maksimalkan potensi kalian sehebat-hebatnya. Yang kedua, jadilah diri sendiri. Di zaman sekarang ini, orang menjadi hebat bukan karena menjadi follower, tapi orang hebat-hebat yang bisa kita jadikan contoh itu adalah yang mampu menjadi inspirator, yang menjadi role model. Dan saya berharap anak-anak saya, murid-murid kalian juga harus bisa melakukan seperti itu. Dan yang ketiga tidak boleh ditinggal adalah belajarlah mengendalikan diri. Karena situasi yang sekarang itu tidak selalu bersahabat dengan kita. Jadi kita harus pintar-pintar menjaga kewarasan kita, gitu ya, menjaga pikiran kita dan rasa kita, hati kita, untuk dapat menyelami situasi apapun, dan tidak lupa bahwa ujung dari perjalanan kita di sekolah adalah tercapainya cita-cita kalian. Itu rasanya yang bisa saya pesankan. Oke. Jadi dulu kan belum ada dunia maya atau medsos gitu kan Pak. Jadi kalau semisal mau semisal istilahnya kayak mau menghibur diri biar nggak bosan itu biasanya ngapain? Kalau saya zaman dulu rasanya kok paling ya cuma nonton TV, ada cuma TVRI gitu ya.
Nanti kalau acara mana suka itu acara iklan, isinya iklan saja itu. Malam itu biasanya kita nggak suka nggak nonton gitu ya. Nah, itu biasanya saya gunakan untuk belajar gitu ya. Tetapi waktu belajar saya tidak hanya itu, jadi saya punya apa ya? Kalau dikatakan penyakit, ya bukan penyakit gitu ya. Kalau dikatakan kebiasaan, jarang juga dilakukan oleh orang lain. Jadi saya itu punya apa ya? Kesukaan begitu membaca. Jadi saya sehari-hari itu paling suka membaca buku. Paling suka membaca. Jadi makan pun zaman dulu saya itu bawa buku. Jadi saya mungkin bisa dikatakan itu buku ini. Nah, tapi dari apa ya kesenangan saya itu ternyata banyak hal yang bisa saya peroleh gitu ya. Di saat teman-teman saya nggak pernah baca, ya kan? Apa yang saya baca itu sudah apa ya tergores di ingatan saya dengan dalam begitu ya. Pernah ada suatu kejadian dulu waktu di kelas di SMP, satu kelas itu ditanya tidak ada yang bisa. Ya. Dan kebetulan saya yang ditanya itu yang terakhir. Alhamdulillah bisa menjawab. Karena apa? Saya punya kebiasaan itu. Apa yang tidak dibaca oleh teman saya itu saya baca. Dan tidak hanya sekali, 2 kali, tapi saya baca berulang kali gitu. Jadi mungkin saya tipe orang yang apa ya penghafal gitu ya. Dan sampai sekarang masih sering saya paling suka membaca. Jadi kalau ada regulasi baru gitu, saya paling suka mencermati detailnya. Ini akan apa sih? Terus saya harus bagaimana? Ini nilai positifnya di mana? Terus saya harus melakukan apa? Itu terbawa yang sekarang. Jadi dari waktu saya kecil sampai saya tua. Karena kebiasaan membaca ini butuh perjuangan yang luar biasa. Ya. Orang yang tidak begitu suka membaca, diberi buku, disuruh membaca, itu mungkin selesainya bisa apa mungkin nggak selesai ya. Jadi itu mau apa ya? Membuatkan apa ya? Pembiasaan yang cukup. Gak bisa orang yang gak suka baca terus ujuk-ujuk kalau paksa suka membaca bisa juga gitu ya. Itulah mungkin yang sangat apa ya mungkin masih saya ingat. Bahkan saya masih ingat benar saya kalau saat makan dulu sering dimarahi ibu saya karena pada saat jam makan diminta untuk makan yang saya cari dulu itu bukan pertama makan itu bukan piring tapi buku. Jadi buku saya cari dulu apa yang mau saya baca, saya letakkan di meja dulu. Setelah itu baru ngurusin makannya. Jadi saya sering diomelin ibu saya karena saya tuh nggak konsentrasi makan, tapi konsentrasi membaca. Nah, saya bilang ini mungkin sebuah penyakit juga, tapi penyakit yang membawa banyak manfaat untuk saya sebenarnya. Jadi kalau zaman sekarang itu biasanya anak-anak kecilnya nyari HP dulu gitu kan Pak, baru ngambil makan. Kalau Bapak ambil buku dulu baru ngambil makanan. Zaman dulu belum ada HP. Ya. Dan biasanya beneran buku gitu ya. Buku apapun yang kebetulan saat itu saya mood untuk saya baca gitu ya. Oh iya. Mungkin Bapak bisa merekomendasiin buku biar ya mungkin kapan-kapan saya bisa beli terus baca gitu. Wah ini rahasia sebetulnya. Saya paling kalau yang ini yang ringan aja ya. Saya paling suka baca buku cerita tentang detektif. Paling suka. Kemudian yang pembunuhan, wah itu juga yang mikir itu ya. Wah itu juga saya paling suka. Jadi saya paling suka dengan buku-buku yang mengasah keterampilan berpikir tingkat tinggi. Ya, itu. Jadi saya nggak suka baca buku yang roman percintaan, itu saya paling nggak suka. Tapi saya sangat suka buku yang membuat pikiran saya bergolak.
Gitu. Oke, betul. Keren ya, nih kebiasaannya suka baca gitu. Terus mungkin ini bisa menginspirasi buat anak-anak zaman sekarang buat lebih rajin baca buku gitu kan Pak ya. Soalnya emang kalau baca buku tuh menurut saya zaman sekarang tuh jarang banget gitu ada yang suka baca buku gitu. Lebih sering ya pada suka main HP, terus bikin video-video TikTok gitu kadang pasti kelas gitu pulang sekolah. Oke. Terus lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Pak. Boleh. Kalau seandainya Bapak jadi Menteri Pendidikan, peraturan unik apa yang ingin Bapak buat supaya siswa-siswi itu lebih semangat belajarnya? Wah, ini pertanyaan yang istimewa ini. Di momen peringatan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026, ini adalah peringatan Hardiknas ke-67. Karena keputusan Presiden tentang hari lahir Ki Hajar Dewantara yang ditetapkan menjadi Hari Pendidikan Nasional itu ditandatangani pada tanggal 16 Desember 1959. Jadi sudah 67 tahun yang lalu. Saya hanya ingin menggarisbawahi begitu ya, terutama kepada teman-teman guru dan anak-anak murid-murid saya, bahwa tugas Bapak Ibu guru dan tugas anak-anak semua dalam konsep belajar ini begitu luar biasa. Banyak orang menganggap ini hal yang kecil, bahkan tidak menjadi fokus perhatian. Tetapi kalau kita memahami esensi dari pendidikan, ini adalah hal yang begitu luar biasa. Kenapa? Mendidik anak, mendidik murid-murid kita, ini hakikatnya adalah mendidik rakyat Indonesia. Suatu saat secara alami, kita yang tua-tua ini akan tergantikan oleh murid-murid kita. Oleh karena itu, tugas teman-teman guru dalam menyiapkan murid-murid kita menjadi murid-murid yang hebat, yang nantinya akan menjadi warga negara Indonesia yang hebat, ini menjadi kunci kesuksesan Indonesia di masa depan. Jadi tugas teman-teman guru dan murid-murid sekarang yang masih belajar ini nggak sekedar hanya targetnya lulus punya ijazah. Bolehlah seperti itu, tapi itu adalah target yang kecil, target jangka pendek. Ujungnya adalah bagaimana suatu saat nanti murid-murid kita ini bisa menjadi manusia yang benar-benar merdeka. Karena saya yakin tahun-tahun yang akan datang, apalagi tahun 2045, pada saat Indonesia mencanangkan Indonesia Emas, menjadi manusia Indonesia yang benar-benar merdeka ini menjadi sebuah impian yang pada tahun ini rasanya masih harus bekerja keras gitu ya. Karena belum terlihat jelas gitu ya kesiapan kita untuk menuju ke sana. Perlu diketahui bahwa pada saat kita masuk kategori manusia yang merdeka, indikatornya minimal ada 3. Yang pertama, mampu berdiri sendiri. Yang kedua adalah tidak bergantung kepada orang lain.
Dan yang ketiga adalah dapat mengatur dirinya sendiri. Kalau tiga indikator ini bisa dipenuhi, maka kita tergolong manusia yang merdeka. Untuk apa? Mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini dengan cara kita masing-masing, dengan profesi kita masing-masing, semuanya menuju Indonesia Raya. Ada satu hal yang mungkin ini waktu yang tepat untuk kita refleksi bersama, bahwa esensi dari pendidikan sebenarnya adalah daya upaya untuk menumbuhkan budi pekerti, pikiran, dan tubuh anak-anak kita atau murid-murid kita secara simultan. Jadi tidak terpisah-pisah. Jadi hati, pikiran, dan tubuh ini harus simultan. Gak mungkin hatinya baik, cerdas, tapi badannya sakit. Jadi tiga hal ini harus dimaksimalkan. Untuk apa? Agar kehidupan dan penghidupan anak-anak kita nanti di masa depan selaras dengan dunia. Ini sebuah tugas yang benar-benar nggak mudah, terutama untuk pendidik, gitu ya. Yang kedua mungkin kita perlu flashback juga. Sering saya menemukan seorang guru merasa menghadapi murid itu seperti teori tabula rasa, gitu ya. Jadi seolah-olah murid-murid ini adalah sehelai kertas kosong dan bapak ibu guru ini bisa menuliskan apa saja di kertas kosong itu. Padahal sebenarnya tidak. Ya, sebenarnya tidak. Murid itu dari lahir sudah unik. Hanya ada satu-satunya di dunia. Tidak ada yang sama persis. Dia sudah dianugerahi segala macam yang dibutuhkan untuk bertahan hidup di dunia. Jadi marilah kita rubah mindset itu. Ya. Mungkin yang paling tepat untuk saat ini adalah yang mendekati adalah yang teori konvergensi, gitu ya, bahwa benar oleh Tuhan itu sudah dianugerahkan sebuah kertas kosong dan sudah penuh dengan tulisan sebenarnya. Tetapi tulisan itu masih tipis, masih suram, belum jelas. Tugas kita sebagai pendidik adalah menebalkan tulisan-tulisan baik. Kita sadari bersama bahwa setiap manusia punya dua sisi yang berlawanan. Punya sifat-sifat baik, juga punya sifat-sifat jelek. Nah, yang jelek-jelek ini meskipun sudah ada di dalam diri kita, tugas pendidik adalah menjaga supaya tulisan suram atau tipis tadi tidak semakin tebal, bahkan kalau bisa semakin tipis dan hilang sama sekali. Ini sebuah posisi strategis ya, bagi seorang guru sebagai pendidik agar bisa mengantarkan murid-muridnya sampai di tujuan belajarnya. Karena mindset ini akan mempengaruhi apapun yang dilakukan Bapak Ibu guru di sekolah. Ingat bahwa yang baik bagi murid-murid kita adalah yang kita lakukan, dan yang buruk atau jelek bagi murid-murid kita adalah yang kita tinggalkan. Itu mungkin kalimat yang sederhana, tapi eksekusinya tidak mudah. Saya pribadi berharap
sebagai pendidik, sebagai seorang guru, kualitas pelayanan kita tidak pernah berkurang. Mendidik ini bukan sebuah rutinitas, tapi ini adalah sebuah tugas mulia yang dibebankan oleh negara kepada kita. Saya mengutip kata-kata dari Ki Hajar Dewantara. Beliau mengatakan kualitas seseorang itu ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama adalah antep. Kita bahasa Jawa ini. Kalau anak-anak sekarang nggak tahu nih paham apa. Saya ulang ya. Kualitas seseorang itu ditentukan oleh 3 hal. Yang pertama, tetap. Bahasa Indonesianya adalah konsisten. Nah, apapun yang kita lakukan di kelas-kelas kita, di sekolah kita, ini tidak hanya sebuah rutinitas, tetapi konsisten melakukan yang terbaik bagi murid-murid kita dalam rangka mencapai tujuan belajarnya. Yang kedua adalah antep. Antep itu bahasa Jawa artinya berisi, berbobot. Jangan lupa teman-teman guru untuk terus mengasah dirinya, terus belajar. Tanpa itu kita akan tertinggal. Kalau saat ini lagi di branding tentang teknologi informatika gitu ya, kita juga harus menyesuaikan. Ya, karena kita harus menyesuaikan. Murid-murid kita ini hidup di zamannya gitu ya. Kita terus mengupgrade diri kita semakin berkualitas. Dan yang terakhir adalah mantap. Mantap itu bahasa Indonesianya mantap. Nah, kalau seorang guru sudah, murid-muridnya sudah mengatakan guru itu mantap, tahu artinya? Nah, secara keilmuan dia juga disegani oleh murid, gitu ya. Mengajarnya meyakinkan, menyenangkan. Intinya dari mantap adalah seorang guru itu bisa memuaskan kebutuhan belajar murid-muridnya. Itulah kira-kira yang mau terus kata betul gitu. Sendiri ya. Apalagi yang kurang? Kamu Pertanyaan tadi kalau jadi menteri ya? Iya. Nah, saya ingin menginspirasi teman-teman guru itu mindsetnya tidak hanya tugas mengajar itu tidak datang pagi, ngajar, mulai sesuatu. Nah, yang saya sampaikan tadi sebenarnya ingin menginspirasi mindsetnya dulu kalau sudah berubah ya. Gak sesederhana itu kan? Nah, itu. Dan kata-kata diajar tadi 3 itu rasanya cocok ya, konsisten. Salah, mau tadi? Enggak. Yang pertama tadi apa ya? Tetap antep mantap. Nah, kayak cocok. Lanjut atau tak tambah 1 hal? Boleh. Lanjut nanti harus sendiri. Terkait dengan pedagogis gitu ya. Jadi terkait dengan tugas teman-teman guru, biasanya yang sudah sering kita dengarkan metode Among gitu ya, ada 3. Tapi pada kali ini saya ingin memberi versi lengkapnya. Saya yakin di teman-teman sudah pernah membacanya. Ini ada di buku yang berjudul Pendidikan. Ya, ini berisi karya-karya Ki Hajar Dewantara. Kalau saat ini profesi Bapak Ibu adalah guru, rugi kalau belum membaca buku itu. Karena meskipun tulisan-tulisan itu ditulis Ki Hajar Dewantara mulai
sekitar tahun 1928. Tapi kalau nanti Bapak Ibu baca, hampir semuanya itu masih relevan dengan kondisi saat ini. Padahal sudah hampir 100 tahun yang lalu. Ini begitu luar biasanya pokok-pokok pikiran diajar begitu yang luar biasa. Baik, terkait dengan pedagogis atau pembelajaran. Ini ada 3 hal yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah ngomong. Yang kedua adalah among. Ini yang sudah paling sering dibahaskan yang among. Dan yang ketiga adalah ngomong. Ini guru ini 3-tiganya harus ada. Apa artinya ngomong? Ngomong itu bahasa Jawa. Artinya adalah mengasuh, merawat, menjaga anak atau murid itu dengan penuh perhatian. Itu artinya ngomong. Bapak Ibu kalau di sekolah itu tugasnya juga ngomong gitu ya. Nah. Yang kedua yang among gitu ya. Itu sudah sering dibahas kalau yang among. Ing ngarso sun tulodo. Itu artinya kalau di depan mampu menjadi teladan. Kemudian ing madya mangun karso. Kalau di tengah-tengah mampu membangun semangat. Dan yang ketiga tutwuri handayani. Artinya apa tutwuri handayani? Mengikuti dari belakang dengan wibawa. Nah ini kata dengan wibawanya ini sering nggak disebutkan gitu ya. Kan nggak mungkin guru itu mengikuti murid-muridnya tanpa wibawa. Jadi di buku itu dengan tegas dikatakan bahwa yang dimaksud dengan tutwuri handayani adalah mengikuti di belakang dengan wibawa. Jadi guru itu harus berwibawa di depan murid-muridnya. Itu tidak bisa ditawar. Dan yang terakhir adalah ngomong. Nah, ngomong itu artinya tidak memaksa, empati dengan murid, menyayangi dengan sabar, dan penuh dengan tanggung jawab. Jadi, ngomong, among, dan ngomong ini harus menjadi keseharian dari Bapak Ibu guru kalau melaksanakan tugas di sekolah. Jadi gimana sih Pak caranya biar kita bisa meneladani sifat atau karakteristik Ki Hajar Dewantara sebagai murid-murid zaman sekarang yang lagi marak banget itu yang namanya kayak tiktokan, joget-joget, terus velocity dan sebagainya, itu gimana ya Pak kira-kira? Baik, mungkin saya bisa berpesan kepada murid-murid saya, gitu ya, anak-anak yang saya sayangi. Gitu. Kalian harus ingat bahwa tujuan dari kalian belajar itu adalah penguasaan diri yang baik, adab yang tinggi, kecerdasan budi pekerti yang luhur, gitu ya. Melakukan apapun selain dipikirkan juga harus dirasakan. Gunakan pikiran dan hati kita. Kalian harus pandai-pandai menyaring apapun kondisi saat ini. Gunakan skala prioritas. Oh, ini baik untuk saya, baik untuk belajar saya. Oh, ini harus cocok nih buat saya saat ini. Jadi kita punya kemampuan untuk mengeksekusi itu, memilih dan memilah. Karena sering kita lihat anak-anak sekarang ini boleh dikatakan matang sebelum waktunya, gitu ya. Itu karena apa? Dia hanya mengikuti alur kemajuan saat ini, tapi kadang lupa bahwa usia, kemudian pengaruh,
itu sebenarnya tidak mendukung proses belajar yang sedang dijalani gitu ya. Jadi mari saya ajak reorientasi kembali bahwa kalian belajar ini sebenarnya adalah tidak sekedar ingin lulus dengan nilai yang baik dan dapat ijazah sampai S6 gitu ya. SD, SMP, SMA itu S-nya sudah 3, kemudian S1, S2, S3, S3 lagi. Jadi kalau S6 cuma muter sinau, boleh biji api, itu ijazah selesai. Banyak contoh di kehidupan masyarakat, ya, orang yang kuliahnya sudah sampai S3 saja, etika atau adabnya bahkan mungkin lebih rendah daripada orang yang nggak sekolah. Banyak contoh kan gitu. Artinya apa? Tujuan pendidikan itu belum tercapai, penguasaan dirinya belum sesuai diharapkan. Banyak orang mengatakan adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Ya, adab itu jauh lebih tinggi daripada ilmu. Yang kita gunakan nanti di dalam kehidupan bermasyarakat itu bukan ilmu dalam arti ejawantah ya. Misalkan seperti saya, orang yang basicnya matematika, memang rumus-rumus matematika saya pakai dalam kehidupan masyarakat. Ya mungkin ada, tapi hanya sebagian kecil. Yang saya pakai apa? Sebagian besar. Justru di luar matematika, meskipun esensinya masih menggunakan kemampuan berpikir yang tinggi, tapi penguasaan pengendalian diri, itu yang dipakai. Oh, situasinya seperti ini, saya bisa menyesuaikan. Saya harus begini. Saya bisa mengambil langkah terbaik, gitu ya. Nah itu yang diharapkan seperti bukan masalah saya pintar menyelesaikan integral sampai ganda 3 misalnya, nggak dipakai nanti di kehidupan. Bahkan di masyarakat banyak yang nggak mengenal integral itu apa. Padahal saya pelajari sampai benar kan. Nah, karena esensinya nggak itu. Saya diajari hal-hal yang sulit itu untuk apa? Mengasah kemampuan berpikir. Tapi jangan lupa ada pasangannya. Selain rasio ini ada apa? Hati. Nah, ini harus dipadukan dengan apa ya? Indah gitu ya. Sebuah harmonisasi yang luar biasa. Itu sebenarnya puncak dari tujuan pendidikan. Nah. Pertanyaan terakhirnya, apa satu pesan atau rahasia dari Bapak untuk kami yang baru saja memulai perjalanan di SMP agar 3 tahun ke depan dan seterusnya tidak hanya sekedar belajar tapi juga tetap berkesan? Tugas utama kalian selama sekolah di jenjang SMP adalah belajar. Esensi dari belajar ini tidak sekedar mata pelajaran yang kamu terima, tapi ini adalah kesempatan terbaik untuk mengasah karakter, mengasah kepribadian. Apalagi NU Putri Nawakartika ini sekolah yang keren begitu ya, sekolah keputrian yang menurut saya satu-satunya di Kabupaten Kudus yang luar biasa. Satu-satunya sekolah yang mengajari murid-muridnya bisa memasak masakan rumahan itu kayaknya di sekolah ini. Saya belum menemukan sekolah yang lain gitu ya. Jadi bersyukur sekali kalian bisa sekolah di sini. Jadi lulus di sini itu kalian siap menjadi ibu yang hebat bagi anak-anak kalian besok gitu ya. Tentu saja apapun usaha fisik kalian itu harus disertai dengan berdoa, mohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tanpa itu rasanya kita nggak akan menjadi apa-apa dan bukan siapa-siapa. Saya kalau teringat bahwa kesempatan kita melakukan apa saja di dunia ini
hanya sekitar 1,5 jam. Itu membuat saya menjadi sulit mengambil sebuah kata yang tepat. 1 hari di akhirat, kan begitu ya? Itu kan sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi kalau usia kita hanya sekitar usianya Nabi Muhammad SAW 63 tahun, jadi kita hanya diberi kesempatan untuk macam-macam hal ini hanya 1,5 jam gitu ya, waktu akhirat gitu ya. Jadi benar kalau ada pepatah Jawa mengatakan bahwa hidup ini seperti mobil sebentar doang. Apakah waktu yang 1,5 jam ini akan kamu sia-siakan? Jawabannya dari kalian semua. Saya yang sudah terlanjur tua, kalau ingat itu tuh rasanya bosok Jawa itu semengerem ya. Apa ya bahasa Indonesia ya? Semengerem kan saya ingat dari kecil, dari mulai kecil terus sekolah, bekerja, rasanya biasa-biasa aja. Ibadah saya yang mulia ini semua, ya kan? Apa yang kita lakukan rasanya tidak ada yang hebat dan spesial menurut saya. Ya sama seperti lumrah manusia yang lain gitu. 1,5 jam itu kamu maksimalkan untuk apa yang paling tahu kamu. Mau disia-siakan atau dimanfaatkan sehebat-hebatnya untuk dunia dan akhirat kamu. Itu sih menurut saya. Baik. Oke, terima kasih sudah menemani kami di podcast An-Nawa kali ini. Semoga podcast kali ini dapat menginspirasi para pelajar SMP untuk tetap semangat dan giat dalam belajar untuk masa yang akan datang. Saya Bila, pamit undur diri. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.